Di sebuah desa yang dekat dengan rumah ayah dan bawang putih, ada seorang janda satu anak bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap mengunjungi dan membawa makanan ke rumah Bawang Putih. Apakah kau menyukai makanan yang ibu bawakan ini? Aku menyukainya, ibu. Ini enak sekali. Ibu senang jika kau menyukainya. Besok akan ibu bawakan lagi makanan ini untukmu. Terima kasih, ibu. Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya Ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan Ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi Ibu Bawang Merah. Ke Bawang Putih, apakah Anda setuju jika ayah menikahi Ibu Bawang Merah? Jika ayah anda telah yakin dengan keputusan ayah, saya akan mengikutinya saja. Lagi pula ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah, jika engkau menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada Ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi Ibu Bawang Merah. Akhirnya mereka menikah dan Ibu Bawang Merah beserta Bawang Merah tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan putrinya. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan Ibu Bawang Merah terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, saat ayah Bawang Putih sedang pergi. Hei Bawang Putih, kamu jangan hanya bermalas-malasan saja. Sana beres-beres dan bersihkan rumah. Putih, kau juga harus cucikan baju-bajuku ini. Baiklah, Kak. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit dan akhirnya meninggal. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, Ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Bawang Putih, kau setiap hari harus bangun pagi-pagi, menyiapkan makanan dan membereskan rumah. Mengerti kau? Saya mengerti, Ibu. Ketika Bawang Putih sedang mencucikan pakaian di pinggir sungai, tiba-tiba salah satu selendang milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba meraih kembali selendang milik ibu tirinya tersebut. Namun, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan aku tidak sengaja menghanyutkan selendang ibu ke sungai. Apa katamu? Dasar anak tidak tahu diri. Cepat kau cari selendang itu, jangan pulang hingga kau menemukannya. Baik, Bu. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir sungai, lalu Bawang Putih melihat seorang warga yang sedang membersihkan kebunnya. Maaf Pak, apakah saya boleh bertanya sesuatu? Tentu nak, ada apa? Apakah Bapak melihat selendang yang hanyut di sekitar sini? Oh, selendang itu milikmu. Aku melihatnya di sungai beberapa saat yang lalu. Baik Pak, terima kasih. Saya akan mencarinya lagi. Ya. Kemudian, Bawang Putih bertemu seorang warga yang sedang menanam ubi di dekat daerah sungai. Maaf Pak, apakah saya boleh bertanya sesuatu? Boleh nak, ada apa? Apakah Bapak melihat selendang yang hanyut di sekitar sini? Apakah selendang itu berwarna merah? Aku tadi melihatnya diambil nenek tua. Apa boleh tahu di mana rumah nenek tua yang Lurus mengambil selendang saja. itu? Nanti kamu menemukan gubuk tua. Lurus kemana menunjuk? Bawang Putih pun berjalan menuju gubuk tua yang mengambil selendang ibunya. Sampai di gubuk itu, Bawang Putih mengetuk pintu. Permisi. Siapa dirimu nak? Ada perlu apa kemari? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari selendang ibu saya yang hanya di sekitar sungai. Oh, itu selendangmu. Aku akan mengembalikannya dengan satu syarat. Kamu harus membersihkan rumahku dan memasak untukku. Baik, Nek. Bawang Putih pun membereskan rumah dan memasak untuk nenek tadi. Selesai membereskan rumah dan memasak, Bawang Putih duduk dan minum bermaksud untuk beristirahat sejenak. Nenek yang melihat rumah yang sudah bersih pun mencari Bawang Putih dan mengajaknya ke depan. Nah, ini selendangmu. Terima kasih karena kau sudah memasak nenek sesuka hati. Sekarang kau boleh memilih dua labu tersebut. Tapi ingat, jangan kau buka di tengah jalan, bukalah saat nanti kau di rumah. Terima kasih, Nek. Saya akan memilih labu yang kecil ini saja. Sekali lagi terima kasih, Nek. Saya pamit.
Setelah berpamitan, Bang Putih pun pulang dengan membawa selendang milik ibunya dan buah labu dari sang nenek tadi. Sesampainya di rumah, Bang Putih pun menyerahkan selendang milik ibunya. Ibu, aku menemukan selendang ibu yang hanyut. Bagus, bawa kemari. Dan sekarang pergilah ke dapur, belah labu yang kau bawa. Baik, Bu. Ketika Bang Putih pergi ke dapur untuk mengupas labu pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya Bang Putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas. Ketika mendengar teriakan Bang Putih dari dapur, Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah langsung berlari dan melihat apa yang diteriakan Bang Putih itu benar atau tidak. Dari mana kau mendapatkan labu ini, Putih? Aku memperoleh labu tersebut dari seorang nenek yang... Bawang Putih hanya mengangguk. Saat melihat Bawang Putih mengangguk, Bawang Merah dan ibunya tersenyum senang. Keesokan paginya, Bawang Putih membawa ibu dan kakak tirinya ke tempat di mana ia mencuci pakaian. rumah dan membersihkan rumah. Jangan sampai saat aku pulang, rumah belum bersih. Bawang Putih hanya mengangguk dan pulang untuk melaksanakan tugasnya. Bawang Merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah hanyut, ia dan ibunya mengikuti arah selendang itu. Namun, siapa sangka nenek kemarin mengambil selendang yang hanyut itu dan membawanya pulang. Bawang Merah dan ibunya mengikuti nenek tersebut hingga sampai ke rumahnya. Bawang Merah dan ibunya pun melakukan apa yang Bawang Putih ceritakan. Oh, itu selendang milikmu. Aku akan mengembalikannya dengan satu syarat. Kamu harus membersihkan rumahku dan memasak untukku. Baiklah, nenek. Aku dan ibuku akan membersihkan rumah nenek. Bawang Merah dan ibunya tidak terbiasa membersihkan rumah dan memasak, selalu mengeluh dan mengeluh. Aduh, pinggangku sudah pegal. Kenapa sih nenek itu menyuruh kita membersihkan rumahnya? Apakah dia tidak bisa membersihkan rumahnya sendiri? Bawang Merah dan ibunya melanjutkan tugasnya. Setelah selesai semua, Bawang Merah dan ibunya langsung berjalan menghampiri nenek pemilik rumah. Nek, Bawang Merah bergegas mengambil labu yang besar dan meninggalkan rumah nenek itu tanpa mengambil selendang ibunya. aku dan ibuku sudah memasak dan membereskan rumah. Sekarang di mana imbalanku dan ibuku? Ya, betul itu. Mana imbalan? Sudah lelah kami membersihkan rumah, masa tidak ada imbalan? Ya, sekarang kalian boleh memilih antara dua labu ini. Tapi ingat, jangan dibuka di tengah jalan. Sang nenek hanya menggelengkan kepala dan membawa selendang itu masuk ke rumah dan menyimpannya. Hei, jangan lupakan yang bawa. Tidak mendengarkan, tidak sabaran, dan tidak ingin Bawang Putih meminta emas di dalam labu, Bawang Merah dan ibunya berhenti di perjalanan untuk membelah labu tersebut. Betapa terkejutnya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah saat melihat labu yang sudah dibelah berisikan emas. Ini kenapa isinya ular, Ibu? Ularnya menggigit. Akhirnya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah pun meninggal dunia karena sempat digigit ular tersebut. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita dongeng Bawang Putih Bawang Merah adalah selalu bersikap baik dengan tulus dan ikhlas kepada orang lain tanpa berharap akan imbalan. Kebaikan yang kita lakukan maka akan berbalas kebaikan. Demikian juga kejahatan yang akan mengakibatkan kejahatan juga.